Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Belanja itu tentunya ada di laporan LRA, beban itu ada di laporan LO, dan persediaan itu ada di laporan neraca daerah. Ya. Tetapi ini saling berkaitan ya. Tentunya ini belanja barang dan jasa ya. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa. Kalau jasa itu terkait dengan narasumber gitu. Narasumber pelatihan itu adalah belanja jasa. Honor pegawai, belanja gaji itu belanja jasa. Belanja barang itu terkait dengan barang yang dibeli ya, termasuk persediaan yang dibeli oleh daerah, ya misalnya ATK, ya, kemudian konsumsi dan sebagainya. Belanja daerah itu adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah ya. Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Kalau kita mengeluarkan kas tetapi suatu saat akan diperoleh kembali, itu namanya memberikan pinjaman kepada orang lain dan ke pihak lain dan kita akui itu adalah piutang. Tetapi kalau kita mengeluarkan kas tetapi tidak akan kita peroleh kembali kas tersebut, maka ini adalah belanja. Kalau pendapatan itu adalah kita menerima kas yang tidak perlu kita bayar kembali. Kalau belanja kebalikannya, mengeluarkan kas yang tidak akan kita peroleh kembali. Oke. Belanja dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi itu terkait dengan operasional pemerintah daerah. Belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal itu terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap. Baik itu berupa jalan, perbaikan jalan, aspal jalan ya. Itu belanja modal. Kemudian kendaraan, irigasi, saluran air dan sebagainya dalam rangka untuk memperoleh aset tetap, itu belanja modal. Belanja tak terduga itu adalah belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya adalah bencana alam. Tidak terduga, tetapi pemerintah daerah harus hadir di sana. Dan kehadiran pemerintah daerah kan mengeluarkan uang, memberikan bantuan dan sebagainya. Apa bedanya dengan bantuan sosial? Kalau bantuan sosial itu terantisipasi, memang dirancang dari awal, dari proses anggaran untuk dikeluarkan. Misalnya bantuan untuk anak-anak yang tidak mampu, anak SD, bantuan untuk para pengurus masjid, itu bantuan sosial. Tetapi kalau belanja tak terduga itu adalah anggaran yang tidak bisa dikeluarkan kalau tidak ada aktivitas tak terduga, misalnya bencana alam, ya bencana pandemi, ya. Itu adalah belanja tak terduga. Belanja diakui pada saat terjadinya ketika uang keluar dari rekening kas umum daerah atau pengeluaran melalui bendahara pengeluaran kalau dia menggunakan sistem UP ya, uang persediaan.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terdiri pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Ya, biasanya di SKPD ada. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Kalau belanjanya salah atau batal, ya udah dibalik saja jurnal yang sudah kita buat. Ya, ngertilah anak cerdas. Maka belanja LRA dicatat sebagai belanja pada perubahan SAL. Ya. Belanja dilaporkan dalam LRA. Oke deh, ini bisa. Sementara beban itu ada di laporan LO. Ya, sebenarnya ya belanja sama beban. Belanja itu adalah cash basis, beban adalah accrual basis. Ya, tidak semua belanja menjadi beban dan tidak semua beban menjadi belanja. Oke. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Maka di sini ada beban penyusutan. Klasifikasi beban ada beban operasi, beban transfer, ya, ada beban non operasional, dan beban luar biasa. Ya. Belanja tak terduga itu adalah sama dengan beban luar biasa. Apa itu ekuivalensinya ya antara LRA dan LO. Kapan timbulnya beban? Yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Artinya beban itu bisa terjadi sejak peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah. Ya. Tidak harus melihat apakah kas keluar atau kas masuk. Ketika timbulnya kewajiban, ketika timbulnya konsumsi aset, kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi, ya. Koreksi beban sama, ya. Koreksi beban pada periode jalan dibalik saja jurnalnya. Kalau koreksi beban tahun lalu, maka diakui sebagai pendapatan lain-lain. Nah, saudara sudah paham apa mekanisme LS dan mekanisme GU ya, mekanisme GU maupun LS. Jadi dalam pengeluaran beban, ketika kita menggunakan mekanisme ganti uang, ya GU, ganti uang persediaan UP. GUTU, oh ini pada saat GU ya. Nah, ini adalah beban pada kas di bendahara pengeluaran pada saat peng-SPJ-nya adalah kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Oke, ini LO-nya ya, LO-nya itu adalah beban, ini SKPD. Beban pada kas di bendahara pengeluaran itu. Ya, kalau yang nomor 2 kas di bendahara pengeluaran itu pada saat GU, ya ganti uang. Artinya misalnya ini Polinela beli ATK, Polinela itu SKPD, SKPD-nya dari kementerian. Iya benar, tapi lebih realnya adalah misalnya kita di dinas pendidikan. Ini SKPD dinas pendidikan. Beli ATK, maka jurnalnya adalah beban persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, pada saat mengajukan uang ganti uang ke PPKD
si bendahara pengeluaran tadi dikumpulkan SPJ-nya, kemudian berikan ke PPKD. Nah, sama PPKD nanti diganti uang tadi, ya. Maka jurnalnya adalah kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Kalau dia adalah mekanismenya LS, nanti jurnalnya adalah beban pada rekening PPKD. Nanti kita belajar ya, lebih ada contoh soalnya lebih clear. Nah, kalau persediaan itu sama ya, persediaan itu relatif ya persediaan, bentuk persediaan saudara pasti paham. Barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Ya. Ada ATK, obat-obatan, bibit, pupuk, dan sebagainya, persediaan. Tapi ketika pembelian ATK itu boleh dicatat sebagai beban persediaan, ya, beban belanja, beban barang, ya. Boleh juga dicatat sebagai persediaan. Jangan keliru ya, persediaan di private, di perusahaan private. Kalau persediaan itu khusus untuk barang dagangan. Kalau di sini enggak. Barang apa yang diperoleh oleh pemerintah daerah itu adalah persediaan. Nah, tadi ketika belanja ATK itu mekanismenya UP, uang persediaan adalah persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Oke. Persediaan tentunya dilaporkan di neraca, diungkapkan di dalam CALK. Nah, ini contohnya. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta, mekanismenya LS. Artinya mekanismenya ini saya sebagai pegawai bendahara itu mengajukan pembayarannya ke PPKD. Ya, bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran di Dinas Pendidikan itu mengajukan pencairan uangnya itu ke PPKD. Maka PPKD itu akan mentransfer uang langsung ke rekening masing-masing pegawai. Oke. Contoh mekanisme LS. Dibayar gaji bulan September Dinas Pendidikan 600 juta, mekanisme LS. Maka jurnal LRA-nya yang harus diingat itu kan kita membayar ya. Kalau membayar itu kasnya dikredit, maka perubahan salnya itu pasti dikredit. Ya, jadi perubahan sal itu mengikuti di mana akun kas itu akun kas ya. Kalau kemarin saudara perhatikan misalnya kalau pendapatan, kalau menerima pendapatan kas-kasnya didebet ya, maka perubahan salnya didebet. Kalau ini belanja pegawai, berarti pasti kasnya keluar di kredit, ya. Kas berkurang di kredit, maka perubahan salnya di kredit. Belanja pegawai pada perusahaan sal, ini pembukuan di SKPD-nya ya, di Dinas Pendidikan. Belanja pegawai pada perubahan sal 600 juta, LO-nya adalah beban pegawai pada rekening PPKD. Sementara PPKD itu akan mencatat sebagai rekening SKPD pada kas di kas daerah. Ya, kasnya keluar dari PPKD. Ngerti atau enggak? Bingung Pak? Ya udah diulangi, baca-baca ulang aja lagi. LRA-nya adalah belanja pegawai pada perubahan sal. Ini adalah beban pegawai pada rekening PPKD. Oke. Ngerti. Ini mekanisme LS. Contoh lagi mekanisme UP. UP itu uang persediaan, GU itu ganti uang. Dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan.
Maka jurnalnya adalah, kalau dia adalah UP, maka adalah kasnya dari kas bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran. Pengajuan SPJ untuk, salah ini. Yang benar ini adalah ini. Kas di bendahara pengeluaran yang bertambah. Oke. Ini adalah rekening PPKD. Oke. Dibeli perlengkapan kantor 80 juta. Maka jurnal LRA-nya itu pasti belanja barang. Belanja barang pada perubahan sal, karena kita beli, kasnya berkurang, berkas berkurang di kredit, maka perubahan salnya ikut di kredit. Jurnal LO-nya itu beban barang. Beban barang boleh. Persediaan juga boleh, persediaan ATK juga boleh. Nanti itu yang kaitannya dengan adjustment di akhir tahunnya saja. Jadi boleh dicatat ke beban barang, boleh dicatat ke persediaan ya, atau persediaan ATK. Jadi beban barang pada kas di bendahara pengeluaran. Pada saat bendahara pengeluaran mengajukan ganti uang ke PPKD, maka jurnalnya kas di bendahara pengeluaran bertambah, kas di bendahara pengeluaran pada rekening PPKD. Sementara di pembukuan PPKD itu akan dicatat sebagai rekening SKPD pada kas di kas daerah. Nah, cerdas ini, diulang-ulang ya. Nanti pasti ngerti. Kalau nggak ngerti ya besok ditanyakan. Satu contoh lagi, pada akhir tahun 2002 persediaan ATK yang tersisa sebanyak 10 juta. Ya, kita lihat di pembukuan, 6 juta. Ya, berarti kurang 4 juta. Ya, artinya kita lihat di gudang, masih dihitung-hitung ya, kertas dan sebagainya, masih 10 juta. Ketika kita print neraca, ternyata persediaannya 6 juta. Yang benar kan yang asli ya, yang di gudang 10 juta. Maka pembukuannya kita sesuaikan. Persediaannya kita tambah agar menjadi 10 juta. Di neraca saldo itu masih tinggal hanya 6 juta. Supaya jadi 10 juta ya ditambah 4 juta persediaannya. Persediaan bertambah di mana? Di debit. Persediaan 4 juta. Kreditnya apa? Beban persediaan 4 juta. Ngerti ya? Bingung Pak? Ya apa-apa. Contoh lagi. Nggak usah lah. Gitu. Contoh boleh. Contoh lagi. Pada akhir tahun persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaannya adalah 12 juta. Kenyataannya 10, di catatan 12. Yang benar berapa? 10 lah. Maka supaya dari 12 di catatan menjadi 10 ya dikurangi. Kurangi berapa? 2 juta. Persediaan berkurang di mana? Di kredit. Ya udah. Kredit. Kredit persediaan di kredit berapa? 2 juta. Maka debitnya adalah beban persediaan. Ngerti ya? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.